Bahwa motivasi para terdakwa melakukan pemukulan dan serangkaian tindakan kekerasan terhadap almarhum Prada Lucky Jeffrey Saputra Namo dan Prada Richard Junison Blon saksi 1 karena para terdakwa tidak dapat menahan emosinya terhadap almarhum dan saksi 1 yang diduga melakukan penyimpangan seksual, sehingga para terdakwa dalam membina melakukannya dengan sangat berlebihan dan tidak terukur, sehingga terkesan tindakan para terdakwa merupakan suatu bentuk tindakan berlebihan di luar batas kewajaran dan tergolong penyiksaan, bukan pembinaan dengan cara terdakwa, bukan pembinaan dan perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan memukul, menampar, menendang, mencampur dengan menggunakan selang, kopel, kabel berwarna putih, hanger. Sebanyak 22 terdakwa kasus penganiayaan berat yang menewaskan Prada Lucky Namo telah dijatuhi vonis penjara dan pemecatan dari TNI dalam sidang yang digelar pada Rabu 31 Desember 2025. Ada sejumlah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang terkait vonis tersebut. Hakim mencatat sejumlah hal yang memberatkan para terdakwa dalam pemberian vonis ini, yakni dampak psikologis mendalam bagi keluarga korban, penolakan masyarakat terhadap perbuatan tersebut hingga rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi militer. Sementara itu, hal yang meringankan para terdakwa adalah bantuan uang senilai 15 juta rupiah yang sempat diberikan kepada keluarga korban untuk biaya pemakaman dan pemasangan tenda di rumah duka. Selain itu, para terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana sebelumnya. Bahkan, sebagian pernah menjalankan tugas operasi militer. Untuk diketahui, 15 terdakwa divonis 6 tahun penjara, lalu 2 terdakwa yang merupakan perwira, yakni Letda Infanteri Made Juni dan Letda Ahmad Thorik, masing-masing dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Kemudian 4 terdakwa atas nama Sertu Thomas Desamberis Awi, Sertu Andre Mahoklori, Pratu Poncianus Alan, dan Pratu Rovinus Saleh dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara. Lalu 1 terdakwa yang merupakan Danki A Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere Nagekeo, Letu Ahmad Faisal, divonis 8 tahun penjara. Vonis terhadap Ahmad Faisal lebih rendah dari tuntutan auditor militer, yakni 12 tahun penjara. Majelis Hakim menilai penerapan hukuman untuk perwira dan anggota biasa perlu diatur berbeda sesuai dengan peran serta perbuatannya. Selain itu, pelaku yang berpangkat perwira harus dihukum lebih berat. Bahwa motivasi para terdakwa melakukan pemukulan dan serangkaian tindakan kekerasan terhadap almarhum Prada Lucky Jeffrey Saputra Namo dan Prada Richard Junison Blon saksi 1 karena para terdakwa tidak dapat menahan emosinya terhadap almarhum dan saksi 1 yang diduga melakukan penyimpangan seksual, sehingga para terdakwa dalam membina melakukannya dengan sangat berlebihan dan tidak terukur, sehingga terkesan tindakan para terdakwa merupakan suatu bentuk tindakan berlebihan di luar batas kewajaran dan tergolong penyiksaan, bukan pembinaan dengan cara terdakwa, bukan pembinaan dan perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan memukul, menampar, menendang, mencampur dengan menggunakan selang, kopel, kabel berwarna putih, hanger, kawat, serta dicampur dengan menggunakan karet, panpel, serta disiram dengan menggunakan air dengan wajah tertutup kulit baju sehingga sulit bernafas, baik kepada almarhum maupun kepada saksi 1, telah menyebabkan almarhum meninggal dunia karena gagal ginjal, adanya gumpalan darah di liver, adanya cairan paru-paru serta infeksi pada seluruh tubuh almarhum, sebagaimana sudah disampaikan oleh dokter bahwa hal tersebut merupakan multifaktor menjadi penyebab kematian almarhum. Bahwa perbuatan para terdakwa telah menyebabkan almarhum meninggal dunia yang merupakan di mana almarhum merupakan kebanggaan orang tuanya, sehingga saksi 3 dan saksi 4 selaku orang tua mengalami duka yang sangat mendalam, sedangkan saksi 1 sampai dengan sekarang masih menderita sakit kencing darah. Bagi satuan, kehilangan 1 orang personil yang masih sangat muda yang seharusnya dapat melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tugas pokok. Selain itu, perkara saya itu sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kehebohan di masyarakat dan merusak cita kesatuan maupun nama baik institusi TNI. Bahwa tujuan majelis hakim semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tidak pidana, tapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jerah bagi terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun terdakwa berada. Menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Di samping itu, sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan terdakwa. Karena itu, sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya. Keadaan-keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan sabta marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. 2. Perbuatan para terdakwa telah melibatkan keluarga almarhum mengalami kedua dan kehilangan yang sangat mendalam. 3.
Keluarga korban tidak pernah memaafkan para terdakwa. 4. Masyarakat khususnya masyarakat Kupang tidak dapat menerima atas perbuatan para terdakwa. 5. Perbuatan para terdakwa merusak cita TNI pada umumnya dan kesatuan unit pada khususnya di masyarakat. Ada keadaan yang meringankan bahwa telah ada bantuan uang sebesar 15 juta rupiah untuk ibadah pengucapan syukur setelah pemakaman dan uang sebesar 5 juta rupiah untuk biaya pembayaran tenda, kursi, dan lampu. Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi. Bahwa para terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana. Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, 4, 8, 9, dan 16 telah melaksanakan tugas operasi militer. Menimbang bahwa oleh karena itu militer dalam tuntutannya menuntut para terdakwa dengan pidana sebagai berikut, yaitu untuk para pelaku terpidana. Ulangi, para pelaku terdakwa yang berpangkat Tamtama atau Bintara dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sedangkan untuk para terdakwa yang berpangkat perwira dituntut dengan pidana penjara selama 9 tahun, pidana tambahan pemecatan. Saudara terdakwa membiarkan bahkan menjadi saksi bawahannya untuk melakukan tindak pidana kekerasan dan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia. Meskipun tidak semua dari para pelaku tersebut pada saat melakukan pemukulan diketahui oleh terdakwa, tapi dari beberapa waktu ada yang saudara ketahui dan saudara tidak membiarkan. Makanya rumusan pasal dakwaan kedua masuk dalam pidana. Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap Letu Ahmad Faisal dalam kasus tewasnya Prada Lukinamo pada Rabu 31 Desember 2025. Untuk diketahui, Letu Ahmad Faisal merupakan Komandan Kompi atau Danki A Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere, Nagekeo, NTT. Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Ahmad Faisal lebih ringan dari tuntutan auditor militer, yakni 12 tahun penjara. Adapun Ahmad Faisal sendiri saat vonis dibacakan oleh hakim tampak melakukan sikap siap. Nafasnya tampak lebih cepat terlihat dari gerakan bahunya. Majelis Hakim menyatakan Ahmad Faisal terbukti secara sah dan terbukti melakukan pemukulan terhadap bawahannya hingga meninggal dunia. Ahmad Faisal dianggap melakukan pembinaan secara berlebihan yang berujung tewasnya Prada Luki. Tak hanya itu, ia dinilai sebagai saksi kejahatan yang dilakukan oleh 21 orang bawahannya dan dengan sengaja tak mengambil suatu tindakan. Selain hukuman penjara, Ahmad Faisal juga dijatuhi sanksi pemecatan dari kedinasan militer. Ia pun dibebankan membayar biaya restitusi sebesar 561 juta rupiah sesuai perhitungan dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Terkait vonis yang diterimanya, Letu Ahmad Faisal menyatakan pikir-pikir. Adapun vonis yang dijatuhkan terhadap para terdakwa rupanya masih menimbulkan kekecewaan keluarga Prada Lukinamo. Mereka berharap agar hakim bisa memberikan hukuman lebih berat atau sesuai dengan tuntutan auditor. Meski begitu, mereka tetap menghormati putusan hakim dengan lapang dada. Saudara terdakwa membiarkan bahkan menjadi saksi bawahannya untuk melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia. Meskipun tidak semua dari para pelaku tersebut pada saat melakukan pemukulan diketahui oleh terdakwa, tapi dari beberapa waktu ada yang saudara ketahui dan saudara tidak membiarkan. Makanya rumusan pasal dakwaan kedua masuk dalam pidana penjara berapa lama? 8 tahun, dikurangi selama masa penahanan pidana tambahan. Pembayaran restitusi ya, membebankan pembayaran restitusi sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan. Apabila restitusi tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Barang bukti diletakkan dalam berkas, kecuali satu diletakkan dalam perkara yang lain. Untuk selang dapat digunakan terdakwa dalam membayar biaya perkara sebesar 20.000 rupiah. Pidana 8 bulan adalah ancaman maksimal dari pasal yang didakwakan. Jadi saudara di sini diputus dengan ancaman maksimal dari pasal yang didakwakan dari kedua pasal. Atas putusan tersebut, terdakwa memiliki hak. Yang pertama, terdakwa dapat menerima putusan apabila putusan tersebut dapat dianggap adil dan imbang dengan kesalahan terdakwa. Yang kedua, saudara terdakwa dapat menyatakan banding apabila menganggap putusan tersebut terlalu berat dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Yang ketiga, saudara terdakwa dapat menyatakan pikir-pikir diberikan
diberikan tenggang waktu selama 7 hari. Apabila selama 7 hari saudara terdakwa tidak mengambil sikap, maka tidak menerima putusan. Atas putusan tersebut, sikap mana yang saudara terdakwa pilih? Karena didampingi penasihat hukum, silakan berkonsultasi dengan penasihat hukum yang rapat penasihat hukum. Mau dijawab sendiri atau dijawab penasihat hukumnya? Bagaimana Bapak penasihat hukum? Ketiga ya, tidak waktu selama 7 hari. Hal yang sama diberikan kepada Bapak Auditor Militer. Bagaimana Bapak Auditor? Siap, yang mulia Auditor begitu. Jadi 7 hari juga ya. Baik, terdakwa. Sekarang giliran majelis yang menasihat terdakwa dalam perkara ini. Saudara terdakwa sebagai seorang komandan kompi, meskipun putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, sebagai seorang komandan seharusnya terdakwa lebih memperhatikan anak buahnya yang menjadi tanggung jawabnya, apalagi almarhum itu merupakan bawaan langsung dari terdakwa di kompi yang sama. Tapi saudara terdakwa membiarkan bawaan saudara terdakwa bahkan dari kompi yang lain untuk melakukan pengumpulan, menggunakan campuran dan lain sebagainya terhadap almarhum yang pada kiranya menggunakan almarhum meninggal dunia. Meskipun saudara pada saat itu ada perbedaan yang lain, tapi sebagai saudara sebagai seorang komandan kompi langsung, saudara semestinya memahami hal tersebut dan tidak mengambil keadaan tersebut dan tidak berlindung pada perbedaan yang lain. Meskipun ada perbedaan yang lain yang menetapkan lebih senior, tapi karena almarhum bawaan terdakwa, maka saudara terdakwa semestinya bertanggung jawab terhadap bawaan saudara terdakwa. Saudara terdakwa mengalami kesalahannya. Baik, terakhir, apakah selama perkara di pengadilan militer ada pihak-pihak yang mengatasnamakan aparatur pengadilan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.